Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Dan pada pagi ini ada sebuah cerita dari Mas Pudak Brahma yang berjudul Di Antara Dendam. Cerita ini merupakan chapter ketiga kelanjutan dari cerita Jalan Dendam dan Rahayu. Bagi yang belum menyimaknya, bisa cek di playlist channel Ada Apa Gerangan. Oke, kita langsung saja mulai ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Sementara itu, di sebuah tebing karang, Ki Arus dan Nyi Atus asik mengawasi Brahma yang sedang berjuang melawan ratusan cacing di sekeliling tubuhnya. Cacing-cacing tersebut berusaha menembus energi pelindung tubuh Brahma. "Mengapa lama sekali Tuan Putri? Bukankah semakin cepat bocah itu dimakan cacing akan lebih baik?" protes Nyi Atus. "Lalu, apa nanti yang menjadi hiburanku? Apa kamu?" Nyi Atus langsung menundukkan kepala saat makhluk berwujud perempuan yang seluruh tubuhnya bersisik hijau kehitaman datang mendekatinya. Dari sorot matanya, Nyi Atus tahu ia telah menyinggung perasaan siluman bernama Dewi Purwari itu. Dewi Purwari terhenti tepat di depan Nyi Atus. Lidah panjangnya keluar masuk dengan diiringi bunyi desis. "Di sini, akulah penguasanya. Jadi jangan pernah lagi mempertanyakan atau mengajari apa yang harus aku lakukan," ucapnya perlahan, tapi dengan nada mengancam. Nyi Atus menganggukkan kepalanya. Ia tahu kekuatan saudara angkat Dewi Ambar itu jauh di atasnya. "Maafkan aku, Putri. Aku tidak tahu apa yang sedang Putri rencanakan," bisiknya sambil tetap menundukkan kepala. "Aku tidak sehebat Ambar soal cacing, Nyi. Bagiku, makhluk-makhluk itu cuma mainan saja, termasuk dia juga," ujar Dewi Purwari sambil menuding Brahma. Nyi Atus tak menjawab dan hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Setelah itu, Dewi Purwari langsung kembali ke depan Brahma untuk menikmati perjuangan serta penderitaan bocah itu melawan serangan gerombolan cacing. "Sudah lama aku menunggu kesempatan untuk membalaskan dendam Ambar. Tak disangka, hari itu akhirnya datang juga," gumam Dewi Purwari sambil menatap wajah tegang Brahma. Meski kekuatannya sekarang telah melebihi Dewi Ambar, Dewi Purwari tak berani menghadapi Mian secara langsung. Selain gentar dengan nama besar Mian, ia juga tahu ada banyak mandala besar yang menjadi sekutunya. Karena itulah, Dewi Purwari sangat senang ketika Ki Arus dan Nyi Atus datang ke mandalanya dengan membawa Brahma. Dewi Purwari berencana menjadikan Brahma sebagai peliharaannya seumur hidup. Ia akan memaksa Brahma menjalani hidup seperti dirinya. Hal itulah yang dipilih Dewi Purwari sebagai jalan balas dendam. Bagi Dewi Purwari, Mian harus merasakan derita kehilangan yang sama dengan dirinya. Di lembah Mayangkara, Naga Lindu, Ki Sabet Mumur dan pasukannya harus kembali ke Galis Segaran. Mereka berjanji akan kembali secepat mungkin untuk membantu mencari Brahma. Demikian juga dengan Pak Ongko. Dikarenakan masih harus mengurusi para pasiennya, tak lama setelah rombongan Naga Lindu pergi, ia pun ikut pamit juga. Sebagai penembus prasangka buruknya kepada Mian kemarin, Pak Ongko menyerahkan Yinwu dan Yangwu dalam penguasaan Mian untuk diperbantukan dalam pencarian Brahma. "Terima kasih atas tawarannya, Pak. Akan tetapi aku tidak bisa menerimanya. Jika Yinwu serta Yangwu ingin membantu, maka itu haruslah keinginan mereka sendiri, bukan atas hubungan antara majikan dan bawahan," tolak Mian. Pak Ongko terdiam. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan sepasang medali giok berwarna hitam dan putih. Pak Ongko lalu menggores ibu jarinya dengan pedang kayu. Darah yang keluar diteteskannya ke sepasang medali tersebut. "Atas izinku, ku bebaskan Yinwu dan Yangwu dari sumpah yang mengikat mereka," ucap Pak Ongko saat melihat asap tipis mengepul dari kedua medali. Begitu Pak Ongko menyelesaikan kata-katanya, baju zirah yang dikenakan Yinwu dan Yangwu menghilang. Kedua jin itu kini mengenakan pakaian seperti para pendekar di film-film silat Mandarin. Satu hal yang sama adalah warna pakaian Yinwu tetap hijau,
dan Yang Wu adalah merah. Sebenarnya tanpa dibebaskan pun aku tetap bersedia membantu, ujar Yin Wu. Aku juga, sahut Yang Wu. Anggap saja ini sudah takdir kalian. Lagi pula kini aku bisa menggunakan energi penyegel itu untuk yang lain, ucap Pak Ongko. Yin Wu menatap Yang Wu. Setelah beberapa lama, Yang Wu menganggukkan kepala. Aku tetap ikut denganmu, Ong. Selama ini kau sudah sangat baik kepada kami. Biar Yang Wu saja yang tinggal bersama Mian. Lagi pula jika aku pergi, siapa yang akan membantu mengawasi jin-jin di rumah yang masih gila itu, ujar Yin Wu. Pak Ongko tersenyum. Selama ini ia memang mengandalkan Yin Wu dan Yang Wu untuk menjaga jin-jin jahat yang dikurung di rumahnya. Tanpa mereka, Pak Ongko sadar akan mengalami lebih banyak kesulitan dari sebelumnya. Itu juga yang menjadi alasan Pak Ongko tidak melepaskan segel Yin Wu dan Yang Wu jauh-jauh hari. Ia takut mereka akan pergi meninggalkannya. Terima kasih atas perhatianmu, Yin. Kalau begitu, ayo kita pulang sekarang, ajak Pak Ongko. Keesokan harinya, rombongan Kedung Menur datang bersama Ujung Ulung. Sama dengan Mbah Pram, Ujung Ulung langsung meminta maaf kepada Mian begitu mengetahui cerita sebenarnya dari mulut Ki Lugut. Karena kesalahpahaman sudah berhasil diselesaikan, rombongan Kedung Menur kembali hari itu juga. Mereka juga berjanji untuk ikut membantu pencarian Brahma sebisa mungkin. Setelah rombongan Kedung Menur pergi dan hanya meninggalkan Ujung Ulung, Mian langsung bersiap untuk memulai pencarian Brahma. Kesedihan dan perasaan bersalah yang selama ini selalu disembunyikannya kini tergambar jelas saat ia berada di kamar bersama Moza. Maafkan aku, Za, bisik Mian dengan mata berkaca-kaca. Kesedihan yang sama juga menyelimuti perasaan Moza. Namun ia berusaha menguatkan diri agar tidak membuat Mian kian dalam tenggelam oleh perasaan bersalah. Ini sudah menjadi kehendak Gusti An. Kewajiban kita hanya menyikapinya dengan sebaik-baiknya sikap. Semoga saja hilangnya Brahma adalah ujian, bukan peringatan, apalagi hukuman, ujar Moza sambil berusaha menahan air matanya. Mian hanya berdiri mematung, berusaha menenangkan gejolak yang ada di hatinya. Bagaimanapun juga, ia tetap merasa bersalah atas menghilangnya Brahma. Namun laki-laki itu sadar, jika larut dalam penyesalan saja tidak akan menyelesaikan masalah. Setelah menghela nafas panjang, ia berjalan menghampiri Moza. Aku pamit, Za. Semoga kehendak kita sejalan dengan kehendaknya, ucap Mian, lalu mencium kening Moza dan pipi Arum. Pergilah, An. Doaku dan Arum menyertaimu, balas Moza. Saat keluar kamar, Maina, Ki Mayangkara, Condromowo, Candrasa, Mbah Pram, Ujung Ulung, Ki Blarak Lanang, Ki Lugut, dan Yang Wu sudah menunggu. Setelah berdiskusi, maka diputuskan jika Condromowo, Candrasa, Yang Wu bersama Ki Lugut lah yang akan ikut dalam pencarian Mian. Sedangkan Mbah Pram dan Ujung Ulung kembali ke Jakarta untuk mengawasi keluarga Pak Hakim. Sementara Ki Blarak Lanang akan pulang ke pondok Kiai Maksum. Di Galis Segaran, kabar menghilangnya Brahma membuat gusar Ganggang Wilis. Ia berniat untuk ikut membantu pencarian. Apalagi ketika ia mendengar penculik Brahma diduga masih memiliki keterkaitan dengan Dewi Ambar. Namun, keinginan Ganggang Wilis tidak disetujui oleh Ki Galis Segoro. Meski tak sesuai aturan, keterlibatan Naga Lindu dan Ki Sabet Mumur dalam urusan ini masih bisa dimaklumi, Wilis. Mereka adalah tanggung jawabku. Jika ada apa-apa, aku sendiri yang akan menanggung resikonya. Akan tetapi jika kau yang bergerak, pasti akan menimbulkan gunjingan. Ingat, kau adalah bagian dari keluarga Galis Segaran. Aturan yang berlaku berbeda. Segala sesuatunya harus seizin Kanjeng Ratu. Pelanggaran atas aturan itu bisa berdampak ke seluruh Mandala. Nasihat Ki Galis Segaran. Lalu, apa kita harus diam saja ya? Protes Ganggang Wilis. Kita tunggu perkembangannya. Jika benar penculik Brahma adalah bagian dari anak buah Ambar, maka kau memiliki alasan untuk bergerak, sebab perintah penangkapan mereka masih berlaku. Untuk sementara, biar Naga Lindu dan Ki Sabet Mumur saja yang ikut membantu pencarian. Biar nanti kucarikan alasan untuk penugasan mereka, jawab Ki Galis Segoro. Kabar menghilangnya Brahma juga terdengar oleh Gundala Warang di penjaranya. Perasaan Gundala Warang pun bergejolak dan ia lalu meminta penjaga untuk menyampaikan pesan kepada Ki Galis Segaran. Jadi kau ingin keluar untuk membantu Mian?
Tanya Ki Galis Segoro saat datang ke penjara. Jika memang diizinkan, Ki, jawab Gundala Wereng. Ki Galis Segoro menatap Gundala Wereng. Ia bisa melihat kegelisahan yang terpancar dari wajah dan mata jin naga hitam tersebut. Dari situ, Ki Galis Segoro tahu Gundala Wereng berkata jujur. Jika keputusan ada di tanganku, kau pasti kuizinkan, Reng. Tapi sayangnya aku tak memiliki kewenangan untuk melakukan itu, ujar Ki Galis Segoro. Apa tidak ada jalan lain, Ki? Aku berjanji akan langsung kembali setelah Brahma ketemu, balas Gundala. Aku tahu perasaanmu, Reng. Biar ku coba berbicara dengan Kanjeng Ratu. Akan tetapi aku tidak menjanjikan apapun. Jadi jangan berharap terlalu banyak, ujar Ki Galis Segoro. Sementara itu, rombongan Galil dan Mari telah sampai di sarang barunya. Kali ini mereka memilih menempati sebuah komplek candi yang telah runtuh dan tidak terawat. Sama dengan petilasan Ki Bakung, pasukan Galil dan Mari menyerang jin-jin yang meninggali tempat tersebut. Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Galil dan Mari menyerang tanpa ampun. Dikarenakan kalah kuat, para jin penghuni candi itu pun kocar-kacir. Satu persatu pun akhirnya bisa dikalahkan. Jin yang kuat dipaksa menjadi budak, sedangkan jin lemah harus pasrah ketika mereka harus dimangsa oleh pasukan Galil dan Mari. Sekarang, ayo kita hukum gerombolan manusia dan makhluk pengkhianat itu, ujar Mari setelah pasukannya berhasil menyapu bersih lawan-lawannya. Tanpa membuang waktu, Mari segera berusaha mencari tahu sosok yang telah membocorkan lokasi sarang rahasianya. Franz, Freddy serta Miranda adalah target pertama yang didatangi Mari. Namun, setelah menyaksikan ketiga orang itu kini mengalami gangguan jiwa dan jin-jin yang tinggal di sana bercerita tentang kedatangan rombongan Condromawo, Mari meninggalkan Freddy, Franz serta Miranda begitu saja. Kecil kemungkinan mereka yang berkhianat, Nyonya, sebab ketiga orang itu tak mampu melihat mandala kita, ujar Binong, salah satu jin terkuat milik Mari. Aku setuju, Nong. Satu-satunya petunjuk adalah Sumorowo, tapi sayangnya aku sudah membunuhnya, balas Mari sambil mengusap tato bergambar kepala iblis perempuan tanpa badan di telapak tangan kirinya. Mari lalu memusatkan perhatian ke jaringan Sumorowo. Setelah menelisik dan mencari, Mari akhirnya bisa menemukan jejak Wiro, pemuda yang mengantarkan kelompok Condromawo ke petilasan Ki Bakung. Mari pun segera menuju ke tempat Wiro untuk membunuhnya. Sesampainya di sana, Mari terpaksa harus menunda keinginannya tersebut. Hal itu dikarenakan Wiro kini dalam perlindungan anak buah Panembahan Wara. Mari yang tak ingin menambah jumlah lawan hanya demi orang seperti Wiro memilih kembali ke sarang. Bersama Galil, ia lalu merundingkan rencana untuk membunuh Mian dan kelompoknya. Kita harus mencari sekutu, Mar. Semakin banyak semakin bagus, saran Galil. Aku sudah memikirkannya, Lil. Target pertamaku adalah si penculik Brahma, balas Mari. Aku juga berpikir begitu. Biar Kureng yang akan mencari informasi di luar, Mar, ujar Galil. Mari menyetujui usul Galil. Hari itu juga Kureng ditugaskan untuk mencari jejak Ki Arus dan Nyi Atus. Untuk membantu Kureng, Mari juga mengirim Binong. Begitu keluar dari telapak tangan Mari, Binong langsung memangsa tumbalnya. Setelah selesai, ia melesat pergi mengikuti Kureng. Di saat yang sama, Mian, Condromawo, Chandrasa, Yang Wu dan Kilugut sedang berada di sarang lama Mari. Kedatangan mereka atas kehendak Kilugut. Jin itu ingin memeriksa dan memastikan ada atau tidaknya makhluk yang masih bisa diselamatkan di sana. Sambil berkeliling, Mian dan yang lain menghancurkan berbagai jimat yang ada di sana. Setelah semua tempat dijelajahi, Kilugut harus menerima kenyataan jika tak ada satupun kerabat serta temannya yang tersisa. Semua telah lenyap di mangsa kelompok Galil dan Mari. Kilugut lalu pergi ke bawah pohon randu raksasa, tempat di mana energi gelap dan terang memancar bersama. Disinilah sepasang iblis itu menyegel batu peninggalan Ki Bakung bersama pengawalnya, ujar Kilugut. Pantas saja saat itu tempat ini menjadi titik terlemah dinding penghalang Galil dan Mari, gumam Condromawo. Mian, Condromawo, Chandrasa, Yang Wu dan Kilugut segera mencari jimat yang menjadi alat penyegelan. Mian akhirnya bisa menemukan jimat itu setelah merambatkan energi catur tunggal ke pohon randu dan menghancurkannya. Bersamaan dengan keluarnya asap hitam dari pohon, muncullah sepasang jin berwujud kakek dan nenek berpakaian layaknya petapa. Kilugut tersenyum melihat mereka. Ia lalu menghampiri sepasang jin itu.
Kemudian Ki Lugut memperkenalkan Mian dan yang lain. Ki Bungkus dan Nitarum sangat berterima kasih atas bantuan kelompok Mian membebaskan mereka. Kedua jin itu juga meminta maaf karena saat ini tak bisa memberikan banyak informasi untuk menolong Mian menemukan Brahma. Kami akan berusaha menghubungi kawan-kawan An. Semoga saja ada yang bisa memberi informasi tentang anakmu, ujar Ki Bungkus. Terima kasih Ki. Sekarang kami pamit dulu, balas Mian. Aku juga pamit Ki. Setelah urusan ini selesai, aku pasti akan kembali ke sini untuk membantumu mengembalikan kedamaian yang dirusak Galil dan Mari, ucap Ki Lugut. Setelah itu, kelompok Mian pergi ke pondok Kiai Maksum. Kedatangan Mian disambut dengan permintaan maaf dari Kiai Maksum. Ia merasa sangat bersalah karena telah menuduh Mian berbuat jahat. Aku tidak menyalahkan Kiai. Semua orang yang ada di posisi itu pasti akan melakukan hal yang sama, ujar Mian sambil menjabat tangan Kiai Maksum. Sementara Mian berbincang dengan Kiai Maksum, Candrasa dan yang lain menemui Ki Belara Alanang untuk mencari informasi. Dari kesaksian beberapa jin yang sempat melihat sosok penculik Brahma, Condromawa yakin jika pelaku penculikan adalah Ki Arus dan Nyi Atus. Condromawa segera menyampaikan hal itu kepada Mian. Mendapat kabar tersebut, Mian segera pamit dan meninggalkan pondok Kiai Maksum. Ia lalu bergabung dengan Condromawa dan yang lain untuk melacak jejak Ki Arus. Informasi itu juga dikirimkan kepada Mbah Pram. Bersama Ujung Ulung, Mbah Pram menunggu Mian di dekat sumur yang ada di rumah Suto. Sesampainya di sana, Mian bersama yang lain segera memasuki mandala Ki Arus dan Nyi Atus. Namun, tempat itu ternyata sudah tidak berpenghuni lagi. Dikarenakan tak menemukan petunjuk apapun, Mian dan yang lain bergegas pergi dari sana. Di mandala Kedung Lulang, Dewi Purwari sedang mengumpulkan para bekas prajurit dan sekutu Dewi Ambar. Undangan itu juga diterima oleh Sasi. Ia pun pergi ke Kedung Lulang. Kedatangannya disambut hangat oleh banyak makhluk yang dulu hidup di mandala Dewi Ambar. Dewi Purwari tak hanya mengundang makhluk-makhluk yang berhubungan dengan Dewi Ambar saja. Ia juga mengundang siapapun yang ingin membalas dendam kepada Mian. Dewi Purwari menjadikan Brahma sebagai bukti dari kekuatannya. Ki Arus dan Nyi Atus tentu saja protes. Mereka tidak rela jasanya diambil alih oleh Dewi Purwari. Akan tetapi, protes keduanya hanya menghasilkan ancaman dari Dewi Purwari. Ki Arus dan Nyi Atus pun tak berani lagi membantah. Seperti menceburkan batu ke air yang pasti akan menimbulkan riak ke segala arah. Pergerakan Dewi Purwari juga demikian adanya. Berita pengumpulan massa untuk membalaskan dendam Dewi Ambar pun akhirnya tak bisa disembunyikan lagi dan menyebar kemana-mana. Kabar itu juga sampai ke telinga Galil dan Mari. Kedua orang itu lalu sepakat untuk bergabung dengan kelompok Dewi Purwari. Bersama para pengawal terkuatnya, mereka mengunjungi sarang Dewi Purwari di Kedung Lulang. Kedatangan Galil dan Mari itu disambut hangat oleh Dewi Purwari. Setelah mendengar cerita Mari perihal aksi kelompok Mian di mandalanya, Dewi Purwari segera menyetujui keinginan Mari untuk bersekutu. Agar mudah dalam melakukan koordinasi, Galil dan Mari sepakat memindahkan pasukan mereka ke Kedung Lulang. Mian yang sedang berada di rumah Mbah Pram juga telah mengetahui informasi tersebut. Seketika itu juga, ia berkeinginan untuk pergi ke Kedung Lulang. Namun, Candrasa dan Condromawa mencegahnya. Kita tidak tahu seberapa besar kekuatan yang telah dihimpun Dewi Purwari, An. Jangan sampai kedatangan kita malah akan membahayakan Brahma, nasihat Condromawa. Benar, An. Sebaiknya kita selidiki dulu agar tujuan menyelamatkan Brahma tidak berujung malapetaka, ujar Candrasa. Biar aku dan Ujung Ulung yang kesana untuk mencari tahu, An, sahut Mbah Pram. Mian menghela nafas panjang. Ia tahu Mbah Pram merasa sangat bersalah atas menghilangnya Brahma. Jangan Mbah, kau dan Ujung Ulung bukan tandingan mereka. Kalian hanya akan menyerahkan nyawa saja, ucapnya. Bagaimana jika aku yang pergi? Aku akan menyamar menjadi jin jahat. Ki Lugut menawarkan dirinya. Resikonya terlalu besar, Ki. Jin sekelas Dewi Purwari pasti mampu membuka penyamaranmu. Belum lagi jin-jin lain yang kini berkumpul di sana, balas Candrasa. Kalau belum dicoba, bagaimana bisa tahu, Sah? Bantah Ki Lugut. Sementara Mian dan yang lain sedang sibuk memikirkan cara membebaskan Brahma, Nagalindu, Ki Sabet Mumur, Tali Geni, Ganggang Wilis serta sekelompok kecil pasukan khusus Galis Garan telah berangkat untuk menemui Mian. Kepergian mereka kali ini adalah untuk menumpas sisa-sisa abdi Dewi Ambar. Namun meski bergerak secara rahasia,
Dewi Perwari bisa mengetahui jika Laut Selatan telah memerintahkan Ki Galih Segoro untuk mengirimkan pasukan. Hal ini disebabkan oleh adanya informasi dari Ki Silap Maya. Ia adalah salah satu sekutunya yang memiliki hubungan dengan Nagaraja, pejabat di Laut Selatan yang kekuasaannya setara dengan Ki Galih Segoro. "Apakah kekuatan kita saat ini cukup, Ki?" tanya Dewi Perwari. "Cukup, akan tetapi kau juga harus memperhitungkan baluran dan juga penunggu Semeru itu," jawab Ki Silap Maya. "Kami memiliki cukup banyak pembantu, tapi kami butuh banyak tumbal untuk membangkitkannya," saut Mari mencoba memberi solusi. Dewi Perwari menoleh. "Berapa banyak yang kau butuhkan?" tanyanya. Mari dan Galih lalu berhitung. Setelah selesai, mereka memberitahukannya kepada Dewi Perwari. Tanpa berpikir, jin perempuan itu langsung setuju dan menyuruh para pembantunya untuk mencari tumbal tersebut. Selain meminta tumbal, Mari juga memberikan saran untuk memecah kekuatan Mi'an dan kelompoknya. Hal itu bertujuan agar kekuatan Mi'an semakin melemah. "Bagaimana caranya, Mar?" tanya Dewi Perwari. "Kita sedang sekutu dengan sahabatnya, Tuan Putri. Aku tahu 2 di antaranya," jawab Mari. "Siapa?" tanya Ki Silap Maya. "Pak Ongko dan Kedung Menur," jawab Mari. Dewi Perwari terdiam. Pak Ongko adalah sebuah nama asing baginya, tapi tidak dengan Kedung Menur. Meski tak pernah berhubungan dengan Mandala itu, Dewi Perwari tahu Kedung Menur bukanlah Mandala Terang. Karena itu ia heran ketika mendengar Mari menyebutkan sebagai sekutu Mi'an. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ki Silap Maya. "Apa kau tidak salah, Mar? Dewi Rara Petak itu bukan jin putih," ujar Dewi Perwari. Mari lalu bercerita tentang Ujung Ulung dan Mbah Pram, termasuk pertarungan jinnya dengan mereka. "Aku yakin sekarang Mbah Pram dan Ujung Ulung sedang bersama Mi'an. Jika kita sampai membunuh Ujung Ulung, Kedung Menur pasti akan ikut berperang," ucap Mari mengakhiri ceritanya. Cerita Mari dibenarkan oleh Ki Arus serta Nyi Atus. Kedua jin itu juga mengatakan pernah bertempur melawan Mbah Pram dan Ujung Ulung. Bahkan mereka bersama Mi'an lah yang telah membuat mandala Ki Arus porak-poranda. "Baiklah, kalau begitu, aku akan menyerang Kedung Menur dan Pak Ongko," ujar Dewi Perwari. "Kalau boleh, izinkan kami saja yang akan membunuh Pak Ongko. Tentu saja dengan bantuan Tuan Putri," ucap Mari. "Silahkan, biar Ki Arus, Nyi Atus dan Sasi yang akan menemanimu," balas Dewi Perwari. Di ruang yang dikendalikan oleh ketakutan, seperti mandala Dewi Perwari, kesetiaan adalah sebuah hal langka untuk ditemukan. Para pengecut, penjilat, serta parasit hanya akan setia selama mereka merasa aman dan nyaman. Di luar 3 golongan itu, cuma ada kepatuhan atau penderitaan. Apalagi bagi kaum yang memilih menjadi penentang, kematian kadang adalah hadiah terindah yang mereka nantikan. Salah satu dari pembangkang itu adalah Nyai Wekas, jin yang bertugas menjadi pelayan di Patmalung, kediaman Dewi Perwari. Sudah lama Nyai Wekas ingin membalaskan dendam kematian keluarganya, tapi tak pernah mendapat kesempatan. Nyai Wekas adalah salah satu penghuni asli di saat telaga itu masih bernama Umbul Gesang. Bersama suaminya, Ki Pamungkas, ia mengabdi kepada Panembahan Truno yang menjadi pemangku kekuasaan di sana. Pada awalnya, Umbul Gesang adalah tempat yang indah dan damai. Jin dan manusia hidup berdampingan tanpa saling ganggu, apalagi berselisih. Kalaupun ada kesalahpahaman, hal itu diselesaikan dengan mediasi dan negosiasi. Namun, keadaan damai itu akhirnya koyak juga. Semua itu disebabkan oleh huru-hara yang terjadi di dunia manusia. Huru-hara yang membuat Umbul Gesang akhirnya berganti nama menjadi Kedung Lulang. Nyai Wekas masih mengingat jelas kemunculan orang-orang asing di desa-desa yang ada di sekitar Umbul Gesang. Orang-orang asing itu datang untuk menyebarkan aliran kepercayaan mereka. Aliran yang dikatakan bisa membawa perubahan nasib bagi para penduduk desa. Di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit, penduduk desa yang kebanyakan bekerja sebagai buruh tani, buruh perkebunan tebu, dan kuli dengan cepat tertarik, lalu ikut menjadi simpatisan aliran tersebut. Seiring waktu, jumlah pengikut kian banyak, apalagi ketika para pemimpin aliran kerap membagikan bantuan kepada mereka, termasuk memberikan janji akan memberikan tanah gratis kepada penduduk desa jika perjuangan mereka untuk menguasai negara berhasil. Perlahan orang-orang asing itu mulai mencuci otak dan mengubah watak penduduk desa. Mereka yang tadinya lugu kini bertransformasi menjadi keras serta buas. Di bawah pimpinan para orang asing, para penduduk desa yang telah tercuci otaknya mulai berani melakukan aksi untuk menuntut keadilan versi aliran mereka.
Jika pada awalnya aksi itu hanya berupa mogok kerja, lambat laun berubah menjadi aksi penyerangan kepada tuan tanah, pemilik perkebunan, dan orang-orang kaya yang dianggap sebagai perwujudan aliran kapitalis, aliran yang menjadi musuh utama aliran mereka. Korban-korban pun berjatuhan akibat dari aksi penyerangan dan pembakaran tersebut. Akibatnya, hampir setiap hari ada saja mayat terikat batu yang dilemparkan ke umbul gesang. Dengan cepat, energi gelap pun meningkat dan mulai mengambil alih telaga tersebut. Melalui Mbah Wiryo, orang yang selama ini menjadi mediator, Panembahan Truno berusaha memberikan peringatan kepada warga desa. Namun, hal itu sia-sia. Para penduduk desa yang telah tercuci akalnya memilih tetap mengikuti bujukan dan tipuan aliran tersebut. Setiap aksi pasti menimbulkan reaksi. Tak lama setelah berita berbagai penyerangan itu menyebar, aparat keamanan pun diterjunkan untuk mengatasinya. Apa yang dilakukan aparat keamanan juga tidak kalah brutalnya dengan lawannya. Tanpa pengadilan, peluru senapan mereka menyapu siapapun yang dianggap anggota aliran. Akibatnya, umbul gesang pun kembali menjadi kuburan massal dan perlahan lebih dikenal sebagai Kedung Lulang. Di saat Panembahan Truno berjuang menetralisir kekuatan energi gelap, Dewi Purwari datang menyerang. Dibantu oleh pasukan Dewi Ambar, Dewi Purwari berhasil mengepung dan menghancurkan pasukan Panembahan Truno. Dalam perang melawan Dewi Purwari itulah Nyai Wekas kehilangan Ki Pamungkas bersama kedua anaknya dan berakhir sebagai budak di Patmalung. Meski telah tak berdaya, hasrat Nyai Wekas membalas dendam tidak pernah padam. Ketika mengetahui keberadaan Brahma, Nyai Wekas berusaha mencari jalan agar bisa berhubungan dengan Mian dan memanfaatkan tangannya untuk membunuh Dewi Purwari. Dari tempatnya ditawan, Panembahan Truno melihat kegelisahan Nyai Wekas. Ia memahami apa yang sedang bergejolak di dalam hatinya. Ia juga bisa membaca rencana yang ingin dilakukan Nyai Wekas. Jangan biarkan nafsu menguasai kewarasanmu, Nyai. Ingatlah kepada Waluyo, Mardi, Kamit, dan semua yang tulang belulangnya menjadi bagian dari Patmalung, ujar Panembahan Truno mencoba menenangkan Nyai Wekas. Tapi mungkin ini satu-satunya kesempatan kita untuk membalas dendam dan merebut kembali tempat ini, Panembahan, ujar Nyai Wekas. Aku tahu, Nyai, tapi mengapa kau tidak bersabar dan justru ingin memilih cara sesat? Hasil tak selalu membenarkan cara, Nyai. Membuat Brahma terluka untuk memantik murka Mian bukanlah jalan penghuni sejati umbul gesang, balas Panembahan Truno. Tapi jika tidak demikian pasti akan sulit, Panembahan. Dewi Purwari ingin menjadikan Mian sebagai budaknya. Karena itulah dia membiarkan Brahma tetap utuh, bantah Nyai Wekas. Apa itu sudah menjadi kenyataan, Nyai? Apa Mian akan bersedia menjadi budak? Bukankah semua masih dalam ketidakpastian? Bahkan andai benar terjadi, hal itu tak bisa dijadikan pembenaran untuk rencanamu. Apa yang kau rencanakan tak jauh berbeda dengan Purwari, bahkan mungkin lebih buruk, sebab kau mengaku sebagai bagian dari kebaikan. Ingat, Nyai, tak ada yang lebih jahat dari mereka yang mengaku hamba Tuhan, tapi dengan sadar melangkah di jalan setan. Bukankah kau juga mengutuk pembantaian membabi buta yang dilakukan aparat kepada warga desa, Nyai? Saat itu, kita sama-sama menyaksikan mereka yang katanya bertuhan merayakan kebiadaban yang sama dengan mereka yang dianggap tak bertuhan. Terkutuknya lagi, manusia-manusia keji itu menyebut dan menggunakan nama Tuhan sebagai alasan tindakan mereka. Kata-kata yang diucapkan Panembahan Truno membuat Nyai Wekas terdiam dan kembali terkenang pada waktu aparat membunuh warga desa yang sebenarnya hanya dijadikan bidak oleh para pemuja kekuasaan, keserakahan, dan kesombongan. Nyai Wekas faham soal itu, sebab hal tersebut sudah kerap disaksikannya di berbagai zaman. Kekuasaan adalah hal yang selalu diperebutkan di dunia hingga kiamat tiba. Dalam perang tersebut, para makhluk yang tak eling dan waspada akan banyak dikorbankan serta menjadi korban. Cepat atau lambat, Mian pasti akan datang, Nyai. Sampai saat itu tiba, lebih baik kau jaga Brahma. Tanhana Dharma Mangrua, Nyai. Jangan sampai amarahmu membelokkan atau malah membakar dharmamu, ujar Panembahan Truno. Terima kasih, Panembahan. Maafkan abdimu yang bodoh ini, ucap Nyai Wekas. Setelah itu, Nyai Wekas menceritakan rencana Dewi Purwari menyerang Pak Ongko dan Kedung Menur. Nyai Wekas meminta saran untuk membantu mereka menghadapi serangan tersebut. Kalau mampu, kau harus memberitahu mereka, Nyai. Setidaknya hal itu bisa membuat mereka bersiap-siap,
ujar Panembahan Truno. Baiklah Panembahan, aku akan berusaha mengirim berita kepada mereka. Sekarang aku pamit, ucap Nyai Wekas lalu beranjak pergi. Tak lama setelah Nyai Wekas meninggalkan tempat tersebut, Nalapati dan Nalamaya muncul. Dua jin yang bertugas mengawasi Panembahan Truno itu lalu langsung meminta imbalan untuk membayar tutup mulut mereka. Imbalan itu berupa jurus-jurus ilmu pedang milik Panembahan Truno. Di rumah Pak Ongko, Jinwu yang sedang bersamadi langsung bangkit dan melesat keluar begitu merasakan adanya energi asing yang mendekat. Tak lama kemudian, Pak Ongko juga datang. Sambil memasang energi pelindung, keduanya menunggu tamu yang tak diundang tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Kedung Menur. Pasukan yang berjaga di perbatasan serentak bersiaga ketika mendeteksi pergerakan energi yang menuju tempat mereka. Kabar itu juga telah diketahui Dewi Rara Petak. Ia pun segera menyiapkan pasukannya. Di tempat berbeda, kelompok Ganggang Wilis telah terlibat pertempuran dengan pasukan yang terdiri dari bekas penghuni Pulau Buaya, Nusa Karang, anak buah Handoko, Mbah Sirna, Harto, Felix, Dalbo, dan yang lainnya. Jin-jin yang telah bergabung dengan Dewi Purwari itu dipimpin oleh Sapta Karang, 7 jin yang ratusan tahun lalu sarangnya dihancurkan Ki Galis Segoro. Ki Sabet Mumur dan Nagalindu dengan cepat mengenali Boma, Sura, Watang, Manggar, Soma, Lumbu, dan Jeliring. Saat itu, mereka juga ikut menyerbu sarang ketujuh jin tersebut. Keduanya segera memberikan peringatan kepada Ganggang Wilis, Tali Geni, serta seluruh pasukan. Dikarenakan kalah jumlah, Nagalindu memutuskan untuk bertarung dalam gelar perang Cakrakroda. Bersama Tali Geni, Ki Sabet Mumur, serta 5 pasukan, Nagalindu mengambil posisi sebagai mata cakra. Sedangkan Ganggang Wilis berada di pusat lingkaran dan dilindungi oleh prajurit yang tersisa. "Aku ingin ikut bertempur, Ki," protes Ganggang Wilis. "Jangan membuang tenaga sia-sia, Tuan Putri. Kita harus menghemat energi. Tujuan kita masih jauh," balas Ki Sabet Mumur. Soma, Sura, Manggar, Boma, Watang, Jeliring, dan Lumbu berusaha menyesuaikan diri dengan formasi Cakrakroda. Namun karena sebagian besar anggotanya bukanlah pasukan yang terbiasa berperang dalam formasi, upaya ketujuh jin itu malah membuat situasi menjadi kacau. Nagalindu, Ki Sabet Mumur, Tali Geni, dan kelima ujung cakra yang lain membantai siapapun yang mendekat tanpa ampun. Makhluk-makhluk yang berhasil masuk pun mengalami nasib yang sama. Mereka tewas di ujung senjata para prajurit pengawal Ganggang Wilis. Tak butuh waktu lama, gabungan laskar sesat tersebut ambiar. Mereka yang masih selamat berlomba kabur dari Palagan secepat mungkin. Boma bersama ke-6 saudaranya juga ingin melakukan hal yang sama. Akan tetapi, gerak mereka dihentikan oleh kepungan pasukan Galis Segaran. "Jadi ini para punggawa pengkhianat itu, Ki?" tanya Ganggang Wilis sambil berjalan mendekati kelompok Boma. "Benar, Putri. Kusangka mereka sudah tewas, tapi ternyata belum," jawab Nagalindu yang berjalan di samping Ganggang Wilis. "Aku tidak akan mati sebelum membalas dendam kepadamu dan Galis Segara, Lindu," ancam Boma dengan mata mendelik. "Kakean kluduk kurang udan. Jika kau memang setangguh itu, mengapa kabur dari Palagana?" maki Ki Sabet Mumur sambil menuding Boma. "Andai waktu itu kita bertarung 1 lawan 1 dan bukan berperang, kau pasti sudah tewas di tanganku, Paribungku. Jangankan makhluk sepertimu, Galis Segoro saja bisa kubunuh," balas Boma. "Mengapa tidak kita buktikan sekarang saja?" ucap Ganggang Wilis. Boma langsung melihat Ganggang Wilis. Wajah gadis berpakaian serba hijau itu tampak dingin dan tidak menunjukkan ekspresi. Namun, mata Ganggang Wilis memperlihatkan hal yang berbeda. Boma bahkan tak bisa berlama-lama menatap mata yang seolah menyala itu. Tak lama kemudian, Ganggang Wilis mencabut pedang dan langsung menyerang Boma. Melihat itu, Nagalindu bergegas meloncat menghalanginya. Bunyi letusan terdengar saat pedang Ganggang Wilis bertemu dengan keris Nagalindu. "Mengapa kau menghalangiku, Ki?" protes Ganggang Wilis. "Boma tidak bisa dilawan dengan cara seperti itu, Putri. Kau lihat, dia tidak menghindarkan," jawab Nagalindu. Nagalindu melangkah ke depan Ganggang Wilis. "Ayo kita buktikan kehebatan ucapanmu, Raja Bintang Ular," ucapnya kepada Boma. Mendengar nada bicara Nagalindu, Boma tiba-tiba saja merasa tegang. Apalagi setelah ia melihat raut wajah dan tatapan Nagalindu yang begitu dingin. Tanpa sadar, Boma pun melangkah mundur. "Biar aku saja yang menghadapinya, Ma. Akan kuperlihatkan hasil latihan kita selama ini," ujar Jeliring sambil melangkah maju dengan penuh percaya diri.
Sejak mandala mereka hancur, Jeliring dan keenam saudara angkatnya terus berlatih untuk membalas dendam. Ketika Gundala Wereng membuat huru-hara, mereka sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan itu. Akan tetapi, karena masih harus menyelesaikan ritual, hal itu tak bisa dilakukan. Setiap waktu dihabiskan untuk menunggu kesempatan membalas dendam. Di sela penantian, mereka mencari dan mengumpulkan sekutu. Mereka berharap suatu hari nanti bisa membangun kekuatan yang bisa digunakan untuk menyerang Galis Segaran. Kemunculan Nagalindu dan Kisabet Mumur lalu disusul datangnya undangan Dewi Purwari membuat kelompok Saptangkara senang. Tanpa pikir panjang, mereka segera memutuskan bergabung dengan Kedung Lulang. Mimpi Saptangkara kian mendekati kenyataan ketika mengetahui Nagalindu, Kisabet Mumur, Tali Geni dan Ganggang Wilis kembali muncul di daratan. Mereka segera meminta izin kepada Dewi Purwari untuk melakukan penyergapan. Tujuan utamanya adalah menangkap Ganggang Wilis agar bisa dijadikan sandera. Namun rencana itu telah gagal. Jeliring melihat berkeliling. Ia sadar besarnya kesulitan untuk menembus kepungan pasukan khusus Galis Segaran. Satu-satunya cara agar bisa lolos adalah dengan mengajak Nagalindu melakukan taruhan. Apa hadiah bagi pemenang? Tanya Jeliring kepada Nagalindu. Nagalindu tersenyum tipis, lalu berkata, Kau pikir aku sebodoh itu, Ring? Jika mau sudah kugulung habis kau dan keenam saudara sesatmu. Katanya kaum kesatria menjunjung tinggi keadilan. Ternyata itu tidak berlaku di Galis Segaran rupanya. Ejek Jeliring. Sejak kapan perampok sepertimu belajar membaca keadilan, Ring? Bukankah selama ini arti adil bagimu adalah saat kau yang mendapatkan segalanya? Balas Nagalindu. Jeliring tahu negosiasinya telah gagal. Ia pun langsung menerjang Nagalindu. Keenam saudaranya bergegas ikut menyerang. Boma, Sura, serta Manggar dihadang oleh Kisabet Mumur, Tali Geni, dan Ganggang Wilis. Sedangkan Lumbu, Watang, dan Soma berhadapan dengan 3 prajurit Galis Segaran. Awalnya prajurit yang lain ingin membantu, akan tapi Ganggang Wilis melarang. Ganggang Wilis ingin membuktikan jika penghinaan Boma hanyalah bualan saja. Itu juga yang membuatnya memilih si Raja Bintang Ular sebagai lawan. Berbekal pesan dari Nagalindu, Ganggang Wilis bertarung tanpa senjata dan menyerang dengan jurus-jurus ilmu segara bandang. Boma yang sadar tak bisa mengandalkan ilmu sigar raganya tak berani lagi berlaku sombong. Ia pun mengeluarkan 6 tentakel dari punggungnya. Ke-6 tentakel yang dipenuhi duri-duri pengait itu meliuk-liuk seperti ular berbisa mengincar mangsa. Sambil bertarung, Nagalindu agak mengkhawatirkan kondisi Ganggang Wilis. Ilmu keparat itu sudah meningkat jauh rupanya. Batin Nagalindu yang teringat Boma hanya memiliki 4 tentakel ketika berperang ratusan tahun lalu. Jeliring bisa membaca konsentrasi Nagalindu yang sedang terpecah. Ia menggunakan kesempatan itu untuk melakukan serangan-serangan yang mematikan. Sepasang pedang bermata gergajinya menebas dengan kecepatan dan kekuatan penuh. Akan tetapi, lawannya adalah Nagalindu, salah satu dari punggawa utama Galis Segaran. Serangan-serangan Jeliring pun bisa diimbangi dengan jurus-jurus kerisnya. Kau pikir cuma kau saja yang selama ini terus berlatih, Ring? Sindir Nagalindu seusai mengadu energi. Jeliring tak menjawab. Ia melirik ke para saudaranya. Semua berada dalam kondisi serupa. Manggar, jin penjelmaan Setigi Laut itu, tubuhnya telah dipenuhi luka akibat sabetan-sabetan cambuk Kisabet Mumur. Di palagan lain, Sura, si jin Hiu Palu, harus berjuang mati-matian menahan gempuran Condromowo. Nagalindu juga melakukan hal yang sama. Akan tetapi, ia lebih fokus mengamati pertarungan Ganggang Wilis dan Boma. Jika sebelumnya Nagalindu merasa khawatir, sekarang tidak lagi. Ganggang Wilis ternyata mampu beradaptasi dan mengimbangi gerak Boma. Tampaknya sekarang Saptangkara akan benar-benar musnah, Ring, ujar Nagalindu. Tanpa diduga, Jeliring tiba-tiba meloncat ke palagan Boma dan Ganggang Wilis. Sesampainya di sana, Jeliring langsung menebas tubuh Boma berulang-ulang. Kejadian itu mengejutkan semua makhluk, kecuali Nagalindu dan Kisabet Mumur. Namun meski demikian, keduanya tak menyangka Jeliring akan berbuat senekat itu. Ketika Jeliring memotong tubuh Boma, Nagalindu langsung memerintahkan pasukan untuk melindungi Ganggang Wilis. Sehingga saat potongan-potongan tubuh Boma tumbuh menjadi puluhan kembaran, posisi Ganggang Wilis tetap aman. Dalam sekejap, pertarungan 1 lawan 1 menjadi perang berubuh. Tebasan senjata para prajurit yang tak tahu kehebatan ilmu sigaraga justru membuat kembaran Boma semakin banyak. Di tengah kekacauan itulah, Jeliring memberi isyarat untuk melarikan diri. Akan tetapi, hanya Lumbu dan Watang yang berhasil mengikuti jejak Jeliring. Sedangkan Manggar, Soma serta Sura harus tewas di tengah pertempuran.
Boma sendiri akhirnya berhasil dikalahkan setelah seluruh kembarannya dihanguskan oleh Condromowo, Nagalindu, Ganggang Wilis, Taligeni, Kisabet Mumur, dan semua prajurit yang cukup energi. Dikarenakan sebagian besar energinya telah ikut hancur bersama kembarannya, kini Boma hanya memiliki sangat sedikit energi. "Jika tidak dilarang, aku pasti akan membunuhmu, makhluk sombong," ujar Ganggang Wilis. Nagalindulah yang mencegah Ganggang Wilis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang Dewi Purwari dan semua hal yang berkaitan tentang Kedung Lulang. Di Jakarta, pertempuran antara gerombolan Sasi, Ki Arus, Nyi Atus, Mari, dan Galil melawan kelompok Pak Ongko yang dibantu oleh pasukan Panembahan Warak berlangsung dengan sengit. Namun karena kalah kuat, kelompok Mari berhasil mendesak Pak Ongko dan jin-jin yang membantunya. Sambil bertarung, Mari terus bertanya-tanya siapa yang telah membocorkan rencana penyerangan ke rumah Pak Ongko. Dalam hati, Mari bersumpah akan membunuh pengkhianat yang telah menggagalkan rencana rahasianya untuk mengambil alih jin-jin milik Pak Ongko. Di Kedung Menur, kedatangan kelompok Ki Silat Maya disambut pasukan gabungan Dewi Rara Petak, Ki Belarak Lanang, Raden Waruputih, dan jin-jin yang tinggal di sekitar pondok Kiai Maksum. Serangan senyap Ki Silat Maya pun gagal total. Rencananya untuk mengambil keuntungan malah berbalik menjadi kerugian. Kabar serangan ke rumah Pak Ongko dan Kedung Menur akhirnya sampai ke telinga rombongan Mian. Seperti yang diperkirakan Mari, Yang Wu meminta izin untuk membantu Pak Ongko. Demikian juga dengan Ujung Ulung yang ingin pergi ke Kedung Menur. Mian pun tak tinggal diam. Dia berencana ikut pergi ke tempat Pak Ongko dan meminta Candrasa menemani Ujung Ulung ke Kedung Menur. Akan tetapi, Yang Wu serta Ujung Ulung menolak. Keduanya bersikeras menyuruh Mian melanjutkan upaya penyelamatan Brahma. "Tunggu kami di Kedung Lulang, An. Kami akan menyusul cepatnya," ujar Ujung Ulung. "Kekuatan kelompok kita memang berkurang, tapi kekuatan mereka juga sama," gumam Condromowo. Setelah berunding, Mian akhirnya mengikuti saran Ujung Ulung. Bersama Candrasa, Condromowo, dan Ki Lugut, ia pergi ke Kedung Lulang. Sedangkan Mbah Pram diminta untuk kembali ke rumah sakit dengan alasan keamanan. Sampai di sini dulu cerita di Antara Dendam. Kita lanjutkan besok ketika sahur ya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan, tetap semangat dan semoga sehat selalu. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.